Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan ya. Tadi terputus videonya dan ternyata itu suara saya kecil dan terngiang-ngiang ya. Terngiang-ngiang atau ada bunyi ini, bunyinya yang mengganggu. Jadi insya Allah ini sudah saya perbaiki barusan. Karena saya rekamnya langsung dari Zoom, jadi mungkin kualitasnya tidak seperti video-video di YouTube gitu ya. Uh, saya yang di Zoom itu langsung saya rekam. Jadi saya tidak menggunakan aplikasi yang lain. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi sudah sampai pembahasan tenaga kerja, di mana tenaga kerja itu ada tiga ya, ada tenaga kerja manusia, kemudian tenaga kerja hewan, dan tenaga kerja mesin. Ya, untuk tenaga kerja manusia itu ada tenaga kerja dalam keluarga, ada tenaga kerja luar keluarga. Ya, kalau tenaga kerja dalam keluarga itu yang digunakan itu adalah keluarga sendiri, misalnya anaknya sudah usia eh, 12 tahunan ke atas, itu masih bisa gitu ya. Kemudian istrinya atau saudara yang masih ada kaitannya dengan di rumah itu gitu. Kemudian kalau menggunakan tenaga kerja keluarga itu berarti dia harus mencari ya dari luar, kemudian juga nanti terkait dengan sistem kerja dan sistem upah dalam pertanian itu. Um, Nah, di sistem kerja dan sistem upah dalam pertanian itu ada sistem kerja harian ya. Jadi buruh atau pekerja atau tenaga kerja yang bekerja pada seorang petani, kemudian dibayarnya upahnya itu biasanya setiap selesai bekerja itu baru dibayar gitu. Eh, tapi selama dia itu bekerja di mana di tempat kerjanya itu dia tidak boleh pindah kerja pada petani lain ya selama pekerjaan yang ditugaskan itu masih belum selesai gitu. Jadi misalnya mengolah lahan gitu ya, mengolah lahan atau apa tuh membajak gitu ya, itu misalnya masih belum selesai tapi dibayarnya pada saat apa namanya harian ya maaf ya, dibayarnya itu harian. Kemudian ada juga sistem kerja bulanan gitu, uh, sehingga upah yang dibayar itu juga sebulan sekali. Nah, biasanya sistem kerja ini dipakai pada usaha perkebunan dan peternakan yang bersifat agroindustri karena besar gitu ya, membutuhkan usaha yang besar sehingga untuk memberikan upahnya itu juga harus yang layak gitu ya. Nah, biasanya ini tingkat upahnya itu ditentukan oleh masa kerjanya atau pendidikan. Misalnya pendidikan yang satu dengan yang lainnya itu kan berbeda, itu mempengaruhi upahnya seperti itu. Kemudian jabatan ya. Dan juga biasanya dipengaruhi juga dengan UMR atau upah minimum regional. Seperti itu masing-masing daerah itu punya UMR yang berbeda. Kemudian ada sistem kerja borongan ya. Jadi bayarannya itu dibayar pada saat semua pekerjaan itu selesai dikerjakan ya, sesuai dengan perjanjian tentunya. Nah, di sini tuh punya kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan dari sistem kerja borongan ini pekerjaannya cepat selesai gitu ya dan tepat waktu. Hanya saja kelemahannya mungkin saja kualitas pekerjaannya itu tidak terlalu baik karena dikerjakan secara tergesa-gesa untuk menyelesaikan sesuai kontraknya tadi seperti itu. Kemudian sistem kerja gotong royong ini biasanya digunakan pada pekerjaan yang menyangkut kepentingan umum petani ya. Misalnya perbaikan irigasi itu kan tidak hanya
menyangkut satu petani saja, dari sungai dialirkan ke sawah-sawah banyak petani itu kan untuk kepentingan umum seperti itu. Gitu untuk kepentingan umum. Kemudian ini nanti untuk upah itu ada satuan hari orang kerja atau HOK. Jadi penentuan upah juga nanti disesuaikan dengan HOK ya. Biasanya satuan ya, satu HOK itu misalnya berapa jam gitu ya kalau harian. Hari singkatan dari HOK itu sendiri adalah hari orang kerja gitu ya. Nanti ini dibahas lebih detailnya lagi di mata kuliah usaha tani. Sekarang kalian cukup tahu saja ya, bahwa tenaga kerja di pertanian itu satuannya adalah HOK, itu hari orang kerja. Itu sebenarnya juga beda-beda, bisa jadi satu HOK itu 4 sampai 5 jam, dari jam 7 misalnya sampai jam 11 ya. Karena panas ya kalau bekerja di sawah itu. Kemudian biasanya dilanjut lagi setelah zuhur, setelah mandi, setelah makan siang, ya sholat misalnya, baru nanti lanjut kerja lagi seperti itu. Selanjutnya ada faktor produksi modal. Nah ini tadi sudah sempat saya jelaskan di video yang pertama, itu ada modal lancar dan modal tetap. Modal lancar itu uang yang diberikan untuk faktor-faktor produksi yang apabila dipakai itu hanya habis sekali produksi gitu ya, untuk bibit, untuk pupuk, pestisida misalnya. Sedangkan kalau modal tetap itu tidak habis dalam sekali produksi, kayak traktor, cangkul itu kan masih bisa dipakai berkali-kali. Seperti itu tuh modal atau uang yang diberikan untuk alat-alat pertanian yang bersifat tetap seperti itu. Kemudian teknologi ya, teknologi ini tidak selalu berkaitan dengan alat-alat yang canggih ya, tetapi ini bersifat keilmuan dan kebaruan atau inovasi. Misalnya teknologi mekanis gitu ya. Teknologi mekanis mungkin dulu tidak ada namanya traktor ya, hanya menggunakan bajak misalnya. Tapi bajak itu bisa juga disebut dengan teknologi jika sebelumnya belum ada bajak itu gitu ya. Tergantung situasi dan kondisinya seperti itu. Kemudian teknologi kimia mungkin dulu pupuknya tidak pakai pupuk kimia, pupuk kandang, tetapi dengan adanya ilmu pengetahuan gitu ya, kemudian menghasilkan teknologi pupuk gitu ya. Karena di sana itu ada pastinya menggunakan teknologi juga ya ketika membuat pupuk kimia itu tadi seperti itu. Kemudian pestisida kimia mungkin sebelumnya belum ada gitu, kemudian ada inovasi gitu ya dari segi keilmuan di sana. Intinya yang teknologi itu adalah memudahkan kemudian mengefektifkan suatu pekerjaan, itu namanya teknologi. Tidak hanya selalu berupa alat-alat yang sangat canggih gitu. Ini nanti bisa dibaca sendiri, ada teknologi biologi, juga ada teknologi lokal seperti itu. Kemudian mungkin dulu pernah di pelajaran biologi itu kan ada rekayasa genetika, itu juga masuk ke dalam teknologi seperti itu. Kemudian lingkungan, yang faktor produksi berikutnya itu adalah lingkungan. Nah, pertanian itu selalu terkait dengan lingkungan ya, baik lingkungan sebagai sumber daya yang digunakan dalam faktor produksi, misalnya matahari, suhu udara, kelembapan udara, kemudian
kondisi tanah, ya, kemudian iklim dan lain sebagainya. Itu lingkungan pertanian. Nah, selain itu pertanian juga berkontribusi terhadap lingkungan ya secara positif. Gitu. Misalnya pertanian itu menghasilkan oksigen, menyerap polusi, ya. Kemudian bonusnya memberikan pemandangan yang indah, mengatur iklim, kemudian mencegah erosi, ya, dan lain sebagainya. Itu faktor lingkungan ya. Jadi faktor lingkungan ini sangat berpengaruh sekali, terutama itu iklim gitu ya. Iklim yang tidak menentu itu sangat menurunkan produktivitas pertanian menurut saya. Kemudian manajemen. Nah, manajemen ini berkaitan dengan kemampuan petani dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi faktor produksi yang dimilikinya sehingga mampu menghasilkan produksi seperti yang diharapkan. Jadi kalau di manajemen ini adalah kemampuan petani dari segi menggunakan otaknya gitu ya, menggunakan otaknya dalam rangka mencari keputusan terbaiknya ya untuk mengelola usaha taninya tadi. Sedangkan kalau tenaga kerja tadi itu hanya menggunakan otaknya saja, tanpa memperdulikan faktor-faktor ketelitian, kemampuan skill gitu ya. Tapi kalau di manajemen ini adalah skillnya yang diutamakan gitu ya. Karena ini bukan berkaitan dengan otot atau pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi bagaimana dia itu bisa merencanakan gitu ya, mengambil keputusan, membuat strategi terbaik untuk mengelola usaha taninya. Maaf ya, itu anak saya habis mandi teriak-teriak. Kemudian karakteristik sosial petani ini juga mempengaruhi di mana karakteristik sosial ekonomi petani ini terutama yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha tani, diantaranya itu adalah pendidikannya gitu ya, jadi petani yang berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah itu otomatis akan berbeda dalam proses pengambilan keputusan seperti itu. Biasanya petani yang hanya lulusan SD atau bahkan tidak sekolah itu sangat sulit gitu ya untuk diberikan inovasi. Misalnya ada penyuluhan untuk diambil gitu ya oleh petaninya, itu sangat sulit. Biasanya mereka itu akan lekeh dengan pengalaman atau kebiasaan yang turun temurun gitu ya dari nenek moyangnya. Nah, jadi mereka susah gitu ya menerima perubahan. Sedangkan yang berikutnya itu adalah pengalaman petani. Pengalaman petani juga mempengaruhi terhadap produksi pertanian gitu ya. Jadi kalau dia sudah banyak pengalaman, otomatis dia akan bisa menyelesaikan persoalan yang dia hadapi karena karena pengalaman yang dia miliki sebelumnya. Kemudian keanggotaan dalam organisasi, misalnya kelompok tani. Nah, berbeda kalau petani yang tidak ikut dalam kelompok tani dengan yang ikut gitu ya, atau yang bergabung. Gimana kalau petani yang bergabung dalam kelompok tani, dia bisa bertukar pendapat gitu ya, kemudian bisa saling
saling menyediakan dalam sektor produksi yang lain. Misalnya ketika tidak punya traktor bisa meminjam ya, tidak punya apa gitu, atau pada saat penggunaan bibit, misalnya penggunaan bibit yang mana yang paling baik itu kan bisa di-sharingkan di sana seperti itu, sehingga itu akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak bergabung gitu ya. Nah, karakteristik sosial petani ini sebenarnya bukan hanya yang ini saja, ada usia, ada pendapatan, yang tentunya dari semua karakteristik sosial petani itu mampu mempengaruhi produksi pertaniannya seperti itu. Kemudian solusi pengelolaan pangan yang mewujudkan ketahanan pangan ini tadi ketika misalnya ada persoalan-persoalan di dalam faktor produksi, ya dalam faktor produksi itu cara memperbaikinya itu dengan harus memiliki goodwill ya, atau keinginan yang baik dari semua pihak ya. Jadi misalnya dari sisi petaninya harus bersedia untuk belajar ya, kemudian pemerintah harus menyediakan modal, misalnya lahannya tidak dikonversi menjadi lahan pertanian. Jadi semuanya harus mempunyai keinginan untuk memajukan sektor pertanian itu sendiri seperti itu. Kemudian selanjutnya saya memberikan materi yang pertemuan keempat ya. Jadi kemarin yang pertama itu kan mengenai definisi dan ruang lingkup ilmu pertanian. Kemudian yang kedua itu sejarah. Kemudian yang ketiga itu tentang tadi penjelasan tentang peran pertanian, kemudian faktor produksi, dan yang keempat tentang usaha tani ya. Saya gabungkan di sini materinya. Nah, untuk usaha tani, ya usaha tani itu kita mulai terlebih dahulu dari definisi ilmu usaha tani, yaitu ilmu usaha tani merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara mengorganisasikan dan mengoperasikan unit usaha tani dipandang dari efisiensi dan pendapatan yang kontinu. Sedangkan menurut Daniel, ilmu usaha tani merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara petani mengkombinasikan dan mengoperasikan berbagai faktor produksi. Ya, tadi faktor produksinya itu kan ada lahan, tenaga kerja, modal dan lain sebagainya, itu sebagai unsur memilih jenis dan besarnya cabang usaha tani. Ada cabang usaha tani tanaman, ternak, perkebunan, perhutanan dan lain sebagainya, sehingga memberikan hasil yang maksimal dan kontinu. Jadi intinya ilmu usaha tani itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola faktor-faktor produksi yang tadi sudah dibahas di sebelumnya, itu adalah tenaga kerja, modal dan lain sebagainya, itu sebagai dasar bagi petani untuk memilih apakah ketika saya punya faktor lahan, apakah saya menanam gitu ya, menanam, dan juga sebagai dasar besarnya gitu. Jadi kalau modalnya misalnya yang dimiliki yang sedikit, otomatis kan usaha tani yang dia lakukan juga usaha tani kecil gitu ya, seperti itu. Jadi itu pengertiannya. Nah, ini nanti ada klasifikasi usaha tani ya, dibagi menjadi 5 nanti klasifikasinya, tapi berdasarkan apa? Nah, ada faktor fisik, ekonomis, dan faktor lainnya atau faktor ekosistem ya, yang akan dibahas di slide berikutnya ini. Nah, ini klasifikasi usaha tani itu ada pola usaha tani, tipe usaha tani, corak dan sifat usaha tani, struktur usaha tani, dan bentuk usaha tani. Nah, klasifikasi ini tadi itu berdasarkan ada faktor fisik, ekonomis, dan faktor-faktor yang lain. Nah, ini coba saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama itu pola usaha tani. Ya.
Nah, pola usaha tani ini nanti juga dibedakan lagi berdasarkan sawah dengan pengairan teknis, sawah dengan pengairan setengah teknis, sawah dengan pengairan sederhana, dan sawah tada hujan. Ya, intinya untuk pola usaha tani itu sendiri adalah eh, bagaimana petani itu mempunyai pola di dalam usaha taninya. Ya, misalnya kan punya satu lahan nih, misalnya sebidang lahan. Apakah mau ditanami padi terus tiap tahun gitu ya? Apakah nanti ada padi, kemudian jagung, kemudian ditanami apa itu namanya pola. Nah, pola tadi apakah mau ditanami padi kemudian setelah panen padi lagi ataukah berganti palawija itu dipengaruhi oleh kondisi sawahnya gitu ya, kondisi sawahnya. Yang pertama itu ada sawah dengan pengairan teknis seperti itu. Nah, sawah pengairan teknis atau sawah irigasi teknis ini adalah sawah yang tipe airnya itu tersedia sepanjang tahun. Jadi sawah yang selalu digenangi oleh air sepanjang tahun. Nah, sumber airnya itu bisa berasal dari waduk, danau ataupun sungai yang memang sungainya itu kalau musim kemarau masih tetap ada gitu ya kan. Ada juga sungai yang musim kemarau itu habis gitu ya, airnya habis. Nah, ini tidak bisa dipakai untuk sawah irigasi teknis karena kondisi di sawah irigasi teknis harus tersedia air sepanjang tahun. Ya. Dan juga air yang masuk ke petakan-petakan sawah itu sudah terukur gitu ya, sudah terukur debitnya berapa itu sudah terukur dan diusahakan stabil kayak gitu. Oleh karena itu harus menggunakan peralatan yang cukup baik gitu ya, agar tadi airnya yang masuk ke sawah itu sesuai dengan pengaturan debit yang diinginkan seperti itu. Nah, untuk pola tanam tanaman pada sawah tipe ini umumnya ya, karena selalu tergenang oleh air, biasanya padi gitu ya. Kalau misalnya dia itu panen 3 kali dalam setahun, berarti ya semuanya padi. Tanam pertama padi, berikutnya padi, berikutnya lagi padi, atau juga bisa padi palawija yang memang palawijanya itu membutuhkan air seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sawah dengan pengairan setengah teknis. Nah, hampir sama sebenarnya dengan sawah pengairan teknis tadi, hanya saja ini berbedanya persediaan airnya itu tidak selalu ada sepanjang tahun gitu ya, sehingga dikatakan setengah teknis ya. Kemudian karena tidak tersedia sepanjang tahun, juga air yang masuk ya ke saluran irigasinya itu biasanya tidak terukur karena salurannya itu tidak dilengkapi oleh alat pengukur air yang bagus gitu ya, hanya pakai alat yang biasa misalnya. Sehingga uh, kondisi air di sawah itu tidak stabil. Misalnya pada saat uh, musim hujan kemudian kena hujan, berarti kan airnya berlebih gitu ya. Berbeda dengan sawah pengairan teknis tadi, dia bisa ada saluran untuk mengeluarkan air itu supaya debitnya itu tetap gitu ya, supaya stabil seperti itu, supaya stabil, bukan debitnya ya, supaya ininya stabil ya, maksud saya genangan airnya itu, volume airnya yang ada di dalam petakan sawah itu stabil. Kalaupun misalnya ada musim hujan gitu ya, tidak akan berlebih seperti itu. Tapi kalau sawah irigasi setengah teknis ini nggak akan stabil karena kalau pas ada musim hujan mungkin akan akan banyak air yang masuk ke dalam petakan sawah itu seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya eh, kekurangan air, ya bisa jadi ini kering gitu sawahnya gitu.
karena persediaan airnya itu tidak selalu ada sepanjang tahun. Nah, biasanya pola tanamnya itu adalah padi ya pada saat musim hujan atau pada saat tersedia air ditanam padi, kalau tidak itu palawija, atau bahkan setelah padi ketika tidak ada itu sawahnya dibiarkan seperti itu. Kemudian sawah dengan pengairan sederhana, ini lebih sederhana lagi, tidak ada perlengkapan khusus di dalam saluran irigasinya, itu hanya berupa gorong-gorong yang dibuat seperti biasa itu untuk mengalirkan air dari sungai, misalnya ya mengalirkan air dari sungai tanpa ada alat sama sekali seperti itu. Jadi kalau misalnya air di sungai itu tersedia, dia mengalirkan ya mengalirkan ke dalam saluran irigasinya itu. Kalau tidak, ya berarti nggak ada air gitu ya. Baru dia kalau ada hujan. Nah, sedangkan yang berikutnya itu sawah ada hujan. Nah, ini bahkan tidak ada sama sekali salurannya ya, tidak ada sama sekali saluran irigasinya, hanya benar-benar mengandalkan air hujan seperti itu. Nah, biasanya ini tanamannya berupa tanaman yang bukan tanaman padi, atau bisa juga tanaman padi tapi memang benar-benar pada saat benar-benar musim hujannya itu. Ya, kalau misalnya sudah tidak ada hujan, mungkin ditanami dengan tanaman lain seperti itu. Dan yang pola usaha tani ternak, untuk ternak itu ada pola kandang atau kerengan dan pola lepas ya. Pola usaha tani itu ada dikandangkan ya, kandangkan kalau misalnya pada saat musim hujan gitu ya, karena tersedia pakan gitu kan, pakan hijauan-hijauan itu tersedia dengan melimpah, itu mungkin bisa dikandangkan, misalnya contohnya sapi gitu dikandangkan. Tetapi kalau misalnya pada saat musim kemarau mungkin dilepas gitu ya, bukan berarti tidak diikat, tetap diikat, tapi makanannya itu mencari di lahan gitu ya, dengan cara sapinya itu dibawa lahan gitu, tidak dikandangkan selalu gitu ya. Kemudian pola usaha tani ikan. Ikan itu ada pola air tawar ya, ada pola amina padi dan pola air asin. Nah, kalau pola air tawar itu seperti lele misalnya, mujair ya. Kalau pola mina padi itu maksudnya gimana? Ya, jadi kalau mina padi itu kan di sawah itu sudah tergenang air gitu ya untuk menanam padi. Nah, itu kemudian dibuat untuk budidaya ikan ya, budidaya ikan, tapi sudah dibuat suasana bagaimana supaya ikan itu bisa hidup di sana seperti itu. Ini akan menghasilkan keuntungan yang berlipat kan begitu ya, seperti itu. Karena selain nanti panen ikan juga selain panen padi juga panen ikan. Dan yang terakhir pola air asin ya, untuk usaha tani ikan. Kemudian berikutnya tipe usaha tani. Menurut tipenya, usaha tani dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan komoditas yang diusahakan. Ya, yang pertama itu pola usaha tani tanaman. Ya, karena ini berdasarkan komoditas, berarti komoditasnya apa gitu? Apakah komoditas padi, apakah komoditas palawija, apakah campuran gitu ya, atau tumpang sari seperti itu. Kemudian pola air tawar, kita mengenal usaha tani ikan mas, ikan nilam, ikan lele dan lain-lain. Dan yang ketiga ada air asin ya, kita kenal dengan tipe bandeng, udang, rumput laut dan mutiara gitu. Jadi tadi ya kan pola itu di pembahasan sebelumnya itu ada pola berdasarkan ini ya, sawahnya gitu, berdasarkan sawah. Kalau sawah irigasi teknis seperti apa, kalau ini sudah masuk ke tanamannya, ya. Ada tipe usaha tani padi ya, ada tipe usaha tani jagung atau palawija, misalnya ada tipe usaha tani tanaman ganda atau multiple cropping.
Nah, kemudian kalau untuk pola air tawar itu kan ikan-ikan yang hidup di tawar kan berarti ada air tawar. Kemudian ininya tipe usaha taninya karena tadi tipe usaha tani itu berdasarkan komoditas, berarti misalnya ada ikan nilam, ikan lele, dan lain sebagainya. Kemudian sifat usaha tani. Kalau sifat usaha tani ini tergantung dari tujuan petani itu melakukan usaha tani gitu ya. Yaitu ada dua sifatnya. Yang pertama komersil, yang kedua subsisten. Untuk yang komersil itu bertujuan untuk dijual ya, untuk dijual ke pasar seperti itu. Tujuannya untuk dijual ke pasar. Sehingga kalau untuk diperjualkan berarti harus memperhatikan kualitas serta kuantitasnya gitu ya. Karena yang laku di pasar itu kalau kualitasnya bagus gitu ya. Kemudian kalau sudah kuantitasnya sudah banyak sehingga untuk dimakan sudah berlebih gitu ya. Nah, kalau subsisten itu sebaliknya, tujuannya hanya untuk dikonsumsi sendiri. Ya, tujuannya hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh petani. Ya, jadi tidak dijual, hanya dikonsumsi sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian yang keempat, struktur usaha tani ya. Struktur usaha tani itu dibagi menjadi tiga. Ada usaha tani khusus, ada usaha tani tidak khusus, ada usaha tani campuran. Nah, untuk usaha tani khusus ini juga dia juga khusus pada komoditas itu. Gitu, misalnya petani itu mengusahakan padi saja gitu ya. Ya, karena lahannya hanya cocok untuk padi seperti tadi sawah irigasi teknis misalnya hanya padi gitu kan. Kemudian usaha tani tidak khusus, usaha tani itu dengan beberapa cabang usaha ya, secara bersama-sama tapi dalam batas yang tegas. Maksudnya kalau usaha tani khusus itu petani itu misalnya menanam jagung, menanam padi, tetapi juga dia punya sapi gitu ya, punya sapi atau ternak. Nah, itu bisa disebut dengan usaha tani tidak khusus gitu. Karena beberapa cabang, ada cabang peternakan, ada cabang tanaman seperti itu ya. Jadi ketika ada sisa-sisa limbah dari tanamannya itu, pertanian tanaman pangan ya, itu bisa diberikan kepada ternaknya untuk dijadikan pakan gitu ya. Biasanya kan kalau di petani itu tanaman jagung itu kalau sudah limbahnya atau sudah diambil misalnya jagungnya itu kan masih ada limbahnya gitu ya. Nah, itu diberikan kepada sapi gitu ya. Kemudian usaha tani campuran. Nah, ini struktur usaha tani yang berada pada beberapa jenis komoditas gitu. Satu lahan itu misalnya ada beberapa komoditas atau yang biasa kita sebut dengan tumpang sari. Itu struktur usaha tani. Misalnya ada tanaman jagung, kemudian juga dicampur dengan kacang ya, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya bentuk usaha tani. Ya, berdasarkan bentuknya, usaha tani ini dibedakan menjadi tiga. Ya, yang pertama ada usaha tani perorangan. Ya, usaha tani perorangan jika faktor produksi dimiliki dan dikuasai oleh seseorang. Jadi semua faktor produksi, misalnya lahannya milik sendiri, kemudian tenaga kerjanya dari dirinya sendiri, kemudian modalnya dari dirinya sendiri, kemudian teknologinya dari dirinya sendiri dan lain sebagainya, itu berasal dari dirinya sendiri, dari petaninya sendiri, berarti disebut dengan usaha tani perorangan. Kemudian yang kedua usaha tani kolektif, jika faktor produksinya itu dimiliki oleh organisasi secara kolektif gitu ya. Nah, sehingga proses produksi dikerjakan bersama-sama oleh suatu kelompok. Nanti akan dibagi hasilnya dalam bentuk natura maupun keuntungan. Natura itu dalam bentuk hasilnya ya, misalnya tanam padi berarti berasnya atau gabahnya yang diberikan. Tanam jagung berarti jagungnya yang diberikan, yang dibagikan itu gitu. Kalau keuntungan berarti nanti ketika sudah dijual ada keuntungan itu baru dibagikan gitu ya.
itu. Jadi ini seluruh faktor produksi dan proses produksinya dikerjakan bersama-sama. Seperti itu tuh kolektif. Nah, contoh usaha tani kolektif ini yang pernah ada di Indonesia yaitu Tebu Rakyat Intensifikasi. Di situ misalnya kita lihat kalau di pabrik gula itu tanaman tebunya dikelola oleh petani, baik itu dari modalnya itu dari petani, kemudian dari sisi alat-alatnya, mesin-mesin pabrik gulanya itu dari disediakan oleh pabrik gula seperti itu berarti ada kerjasama ya di sana secara kolektif, nanti hasilnya akan dibagi gitu. Kemudian usaha tani kooperatif, jika beberapa faktor produksi dimiliki secara bersama, ya hanya beberapa faktor produksi saja yang dimiliki secara bersama, berbeda dengan yang tadi yang kolektif. Yang kolektif tadi itu seluruh faktor produksi dimiliki secara bersama-sama, tetapi yang ini hanya beberapa saja yang dimiliki bersama, ya kemudian proses produksinya juga beberapa saja yang dilakukan bersama, ya sehingga hasilnya itu dibagikan berdasarkan pencurahan faktor produksi yang diberikan atau pencurahan dari tenaga kerja yang diberikan gitu. Misalnya gini contohnya ya, usaha tani kooperatif ini saya punya modal 1 juta ya, kemudian saya mencurahkan banyak tenaga kerja di sana. Maksudnya saya mencurahkan banyak waktu untuk mengelola usaha tani tersebut. Sedangkan teman saya, misalnya si B, itu hanya memberikan modal 500.000 dan hanya waktu tertentu saja dia ikut bekerja gitu misalnya ya. Nah itu nanti pembagian hasilnya itu sesuai dengan kontribusinya, otomatis kan lebih banyak saya kan, modalnya lebih banyak saya ya kan, yang yang mendanai, kemudian dari sisi pekerjaan juga lebih banyak saya, otomatis saya yang lebih banyak hasilnya gitu ya. Jadi sesuai dengan kontribusinya ya kalau kooperatif ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Jika tidak dimengerti, silakan nanti ditanyakan ya, ditanyakan di di saat diskusi nanti di forum WA ya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.